Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya. Alhamdulillah ini malam kita masih diberikan kesempatan dan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil remah-remah pahala di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini malam kita malam yang ke-6 ya. Oh, ke-5. Saya ke-6 berarti. Oh ya. Berarti lebarannya duluan, tapi insya Allah lebaran besok bareng Pak. Tanggal 1 Syawal. Setuju ya? Perkara Jumat dan Sabtu itu gampang. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang Ramadan, karena ini masih di awal-awal, bahwasanya Ramadan ini sebetulnya sekolah yang isinya perubahan. Maka bagi seseorang yang berpuasa, sudah dapat laparnya tapi tidak mendapatkan takwanya, nah ini perlu dipertanyakan. Makanya kenapa di bulan Ramadan itu selalu ada tanda tanya. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus berlapar-lapar? Kalau hanya ingin merasakan bagaimana saudara kita yang tidak makan seharian penuh, kalau hanya ingin merasakan saudara kita yang mungkin tidak minum seharian penuh itu bagaimana? Gampang. Yang jadi persoalan itu adalah puasa kita itu mengikuti bagaimana maunya Allah. Ini yang paling sulit. Jadi kata Rasulullah, laisa syamu anil akli wasyurbi. Yang namanya puasa itu bukan hanya makan dan minum saja, tetapi puasa masih banyak rentetannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bahas ini tidak cukup waktunya, izinkan saya ambil cuplikan satu saja. Bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an ini pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan ada di malam bulan-bulan Ramadan. Makanya ada sebagian para ulama menyampaikan bahwasanya Lailatul Qadar itu masuk tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya. Betulkah demikian? Karena ada yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu di mana ayat Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad itu mengambil kaul bahwasanya Allah itu merahasiakan beberapa perkara di dunia ini, salah satunya tentang Lailatul Qadar. Sehingga kita tidak bisa memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Nah, oleh karena itu kita mengawali daripada bulan Ramadan ini, bagaimana kita digiring diri kita ini untuk menghatamkan Al-Quran. Karena para zaman dulu, sejak zaman sahabat sampai ulama-ulama yang kini, Ramadan dikhususkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita ini tidak usah banyak-banyak, hatam 10 kali aja udah bagus. 10 kali, amin. Betul, sudah ada yang amin ya Pak. Berarti ini insya Allah ini Masjid At-Taqwa itu, insya Allah hatam Pak. Ya hatam begitu bilangnya. Mudah-mudahan kalau berat 10 kali udah 5 kali aja. Masih berat juga ya.
3 kali? Bu, 3 kali, Bu. Oh, sudah bagus ini. 3 kali ya. Kita sepakat ya 3 kali. Nah, kalau betul-betul ada yang hatam 3 kali, lapor ke Ustadz Imam. Nanti di akhir Ramadan minta ayam yang utuh. Apa namanya? Engkong. Yang hatam 3 kali minta hadiahnya ayam 3 ekor. Kalau ada 10 orang, 30 ayam, selamatan makan semua bareng-bareng nih. Hataman Al-Quran. Karena orang yang hatam Quran itu memang dianjurkan untuk mengumpulkan anak cucunya, dikumpulin. Ayo anak-anak aku sekalian, ayo. Kakek sudah hatam malam ini, baca khotmil Qurannya, doa khotmil Quran. Itu bagus. Kenapa Pak? Untuk memberikan satu motivasi yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, orang yang baca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf akan diberikan kebaikan sebanyak 10 kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca baru bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Bu? 19. Bukannya 20. 20 apa 19 ini? Aslinya 20. Aslinya 20. Cuma kesepakatan para ulama penulis Quran, huruf ba setelah ba ada alif, alifnya buang. Jadilah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak kok bisa jadi hurufnya 19? Karena rupanya penjaga neraka itu ada sekitar 19 malaikat. Maka orang yang biasa baca bismillah sehari-hari dalam kehidupannya, insya Allah selamat dari penjaganya api neraka. Amin. Allahumma. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mau mengajarkan. Kadang-kadang kita ini Pak, kalau ngajarin Quran dari huruf alif, abata, iqra 1, iqra 2, di sini pakai iqra apa? Iqra ada ya? Ya. Ustadz As'ad Humam itu dari Yogyakarta, tahun 90 itu baru meledak kitab Iqra, di mana-mana seluruh Indonesia ada. Harusnya beliau mendapatkan bintang bintang jasa Mahaputra. Tapi karena presidennya Pak Harto, kalau presidennya Yusuf Saponyono pasti dapat. Kenapa? Oh, tidak mudah Pak, mengajarkan Quran itu tidak mudah. Ya. Saya ini tergolong orang yang kalau dibilang korban, bukan korban. Saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat, orang Pondok Cabe itu, katanya dulu Pak Yusuf korpri ya. Korpri apa Ustaz? Korpri itu korban privat. Saya bilang, iya, saya memang privat. Alhamdulillah ketika kuliah, uang dari semester pertama sampai lulus, itu dari uang privat ke rumah satu, ke rumah lain, dan lain sebagainya. Penuh semangat. Hanya barokahnya Quran. Nah ini, mohon maaf ini. Nah ini yang terjadi, mohon maaf sekali lagi. Kalau zaman segini ini sekarang, di mana HP sudah banyak aplikasi dan lain sebagainya, kok masih ada anak usia 15 tahun nggak bisa baca Quran? Musibah. Siapa Pak yang tanggung jawab? Bapak ibunya. Jadi mohon maaf ini. Jadi sekali lagi kalau ada anak sampai usia SMA nggak bisa baca Quran, musibah. Terus bagaimana cara ngatasi musibah? Ya untuk di Masjid Al-Taqwa yang bertanggung jawab ketua DKM-nya. Kalau saya jauh dari sini. Ya Ustaz Nur Amali, terserah antum itu. Saya nggak ikutan ini. Ya. Kenapa Pak bisa jadi tanggung jawab kita? Karena di dalam bacaan Al-Quran itu semua bahasanya bahasa Al-Quran. Bahasanya bahasa Arab. Bagaimana kalau tidak dengan huruf Arab? Alhamdulillah di SD-SD, terutama TPA, TPQ, sudah bisa baca dan lain sebagainya. Dulu zaman kita kecil mana ada begitu. Saya masih ngaji di kampung,
20 orang gurunya satu. Kadang-kadang 30 orang gurunya satu. Bayarnya pakai minyak tanah. Coba. Sekarang apa yang nggak ada? Ada semua. Makanya kalau sampai, mohon maaf nih sekali lagi, sampai hari ini usia 15 tahun, kok tidak bisa baca Quran, jangan berharap 2045 Indonesia emas itu tidak bakalan terjadi. Tapi kalau kita pemudanya ini berjuang sekuat tenaga untuk semua bisa baca Quran, insya Allah sekali lagi 2045 betul-betul Indonesia emas. Kita doakan mudah-mudahan presidennya itu betul-betul presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Susah amat tinggal doain aja. Ya. Bapak dan Ibu kalau umroh maupun haji, coba lihat di Masjidil Haram. Lihat di Masjid Nabawi. Satu guru dikerubutin itu sekitar 15 anak-anak. Saya tanya di Masjid Nabawi itu. Dek, Ayu Faslin Jalasta. Kelas berapa kamu sekolah? Ana Faslul Robi. Saya kelas 4. Kamu kelas 3. Kamu kelas 5. Berapa juz kamu hafal? Aku hafal 6 juz. Satu lagi 5 juz. Satu lagi 8 juz. Rupanya anak-anak kecil sudah biasa itu. Makanya saya kalau tahu begitu, kepingin kecil lagi saya. Bagaimana cara ngapalin Al-Quran dengan sebaik-baiknya? Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa sampai demikian? Sebab kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyak baca Quran kata Rasulullah. Kenapa perbanyak baca Quran? Nanti di yaumil mahsyar. Quran itu akan datang, Pak. Nemenin kita. Saya pernah mendengarkan ceramahnya Gus Baha. Ini kiai dari Jawa, Rembang, Jawa Tengah. Beliau mengatakan, kalau sebelum tidur kita membiasakan baca surat Al-Muluk, walaupun tidak menghafal, cukup baca aja yang penting tiap malam, insya Allah kita akan dibelain nanti ketika ada tanya jawab di alam kubur. Siapa yang belain, Pak? Ini Al-Muluk ini. Malaikat. Jangan diapa-apain, ini temanku. Kalau Quran yang bilang begitu, enak nggak kira-kira? Enak. Makanya ini sebagai penutup, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahabatnya Quran. Sahibul Quran itu ada yang menyatakan sering baca karena sahabat. Sering baca. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sahibul Quran itu adalah orang yang menghafal Al-Quran ayat demi ayat. Lalu dikatakan iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Setiap baca satu ayat, inna fatahna laka fatham mubina, naik satu undatan. Liyaghfir laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, naik lagi. Terus apa kata Rasulullah? Ya. Fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu terakhir nanti di sorga itu adalah ayat terakhir yang kamu baca. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini konsep tidak konsep saya tawarkan. Kira-kira kita nanti kalau masuk surga, anggap aja masuk surga semua, amin. Kira-kira kalau masuk surga, ada nggak yang bilang gini, nggak apa-apa Pak, nggak sampai tingkat paling tinggi, yang penting di lobinya surga aja udah seneng saya. Setuju nggak? Di lobinya surga aja udah seneng nggak? Kita masuk hotel bintang 5. Di lobinya aja udah seneng nggak kira-kira? Emang tahu deh. Lobinya hotel bintang 5 udah mewah. Ada sofa, ada kamar mandinya, ada ini. Tempat tidur nggak ada. Tapi kalau kita melihat bagaimana kamar yang ada di dalam, tergantung kelasnya. Baru kita, waduh, boleh nggak pindah ke dalam situ? Itu Pak yang repot kita nanti. Makanya semakin dibaca, coba kalau 6.666 ayat dibaca terus.
Wallahu a'lam bishawab. Siapa di antara kita nanti yang paling tinggi posisinya itu nggak tahu saya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan dengan memperbanyak baca Al-Quran, Allah tempatkan kita maqamam mahmudah. Dapat yang penting maqamam mahmudah. Bagaimana kayak terserah, yang penting Allah yang ngatur. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini menghafal memang udah kesulitan, tapi yang paling penting bagaimana kita memperbanyak baca Al-Quran ini. Mumpung Ramadan, mumpung Ramadan. Bapak dan Ibu yang kebetulan sudah purna tugas, nggak ada tugas lagi pensiun, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mau ngapain lagi kira-kira begitu? Kalau bukan Quran lagi. Saya dulu ada keluarga, saya tanya, berapa kali Bapak bisa hatam Quran? Oh, Bapak ini bisa hatam Quran seminggu sekali. Tapi kalau tidak ada acara keluar, kondangan, dan lain sebagainya, beliau bisa hatam seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dari usia 65 tahun sampai usia 70 meninggal terakhir, beliau itu hatamnya biasanya seminggu 2 kali. Alhamdulillah. Orang kalau hatam Quran seminggu 2 kali, Pak, itu sibuknya bukan main. Quran aja. Orang umroh, orang haji, kalau niatnya di sana saya pengen hatamin Quran, itu toko emas nggak bakal dilirik. Oh, oh, toko emas nggak bakalan didatengin. Kenapa? Kenapa, Bu? Duitnya nggak ada. Duitnya ada mah tetap mampir walaupun hataman Quran, begitu kan? Nah, ini mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan bimbingan kepada kita untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Tipsnya sebagai penutup, jadikan Quran ini sebagai sahabat, luangkan waktu kita untuk baca Quran, jangan baca Quran di waktu yang luang. Itu saja kuncinya. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi yang mendengarkan. Tolong sampaikan kepada anak cucu kita bahwasanya hanya Al-Quran ini nanti yang akan menjadikan sahabat kita. Wabil khusus Ramadan, dua-duanya bisa memberikan syafaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.